Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanisha Fitri dengan NIM 150404139 akan menyelesaikan tugas hukum perdata saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai hukum benda. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa daftar isinya, yaitu yang pertama ada pengertian benda, yang kedua pengertian hukum benda, ketiga sistem hukum benda, 4. Macam-macam benda, 5. Azas-azas hukum benda, ke-6. Hak kebendaan, dan 7. Macam-macam hak kebendaan. Lalu yang pertama kita akan masuk pengertian benda. Jadi pengertian benda adalah menurut pasal 499 KUHP Perdata, pengertian benda atau yang biasa kita sebut zak adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Namun, pengertian benda yang dimaksud oleh KUHP Perdata adalah benda terwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten tidak diatur oleh KUHP Perdata, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan HKI atau yang bisa kita sebut hak atas kekayaan intelektual. Lalu kita akan masuk ke slide 2, yaitu pengertian hukum benda. Jadi hukum benda di sini adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu zakenrecht. Menurut Profesor Sudiman Kartohadiprodjo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Adapun menurut Profesor L.J. Apeldoorn, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. Menurut Profesor Sri Sodewi Mahshon, yang diatur dalam hukum benda ialah pertama-tama mengatur pengertian dari benda. Kemudian, pembedaan yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Lalu kita akan masuk ke 3, yaitu sistem hukum benda. Hal ini berlawanan dengan sistem hukum perikatan, di mana hukum perikatan mengenal sistem terbuka. Artinya, orang dapat mengadakan perikatan ataupun perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturannya sama sekali. Jadi, siapapun boleh mengadakan suatu perikatan atau perjanjian mengenai apapun. Dengan demikian, hukum perikatan mengenal asas 7 kebebasan berkontrak. Namun demikian, berlakunya asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh Undang-Undang Kesusilaan dan Ketertiban Umum. Lalu kita akan membahas yang keempat, yaitu macam-macam benda. Undang-undang membagi benda dalam beberapa macam, yaitu yang pertama ada benda yang dapat diganti, yang kedua benda yang dapat diperdagangkan, yang ketiga yaitu benda yang dapat dibagi. KUH Perdata Indonesia tidak mengenal pembedaan antara benda terdaftar dan tidak terdaftar, tetapi BW baru mengenalnya. Benda terdaftar ada yang atas nama dan ada yang tidak atas nama. Sebaliknya, benda atas nama ada yang terdaftar dan ada yang tidak terdaftar. Benda atas nama yang terdaftar contohnya seperti saham-saham, piutang atas nama, dan lain-lain. Lalu yang kelima ini ada asas-asas hukum benda. Yang pertama merupakan hukum memaksa, Dwingenrecht. Menurut asas ini, atas suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana dapat diadakan hak kebendaan yang telah disebutkan dalam undang-undang. Hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Lalu yang kedua dapat dipindahkan. Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan, kecuali hak pakai dan hak mendiami. Jadi, orang yang berhak tidak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindah tangankan. Namun, orang yang berhak juga dapat menyanggupi bahwa ia tidak akan memperlainkan barangnya. Akan tetapi, berlakunya itu dibatasi oleh pasal 1337 KUHP Perdata, yaitu tidak berlaku jika tujuannya bertentangan dengan kesusilaan. Yang ketiga ada asas totalitate, yaitu yang memiliki 2 konsekuensi. Yang pertama, adanya milik bersama atas barang yang baru, yang biasa kita ketahui dalam pasal 6
107 KUH Perdata. Dan yang kedua ada lenyapnya benda itu oleh karena usaha pemilik benda itu sendiri, yaitu terleburnya benda itu dalam benda lain, yang bisa kita lihat di pasal 602, 606, 608 KUH Perdata. Dan juga pada waktu terleburnya benda sudah ada perhubungan hukum antara kedua pemilik yang bersangkutan. Lalu di sini saya akan menjelaskan yang ke-6 dan 7, yaitu hak benda dan macam-macam hak kebendaan. Yang pertama saya akan membahas tentang hak kebendaan. Adalah hak mutlak atas suatu benda, di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Menurut Subekti, suatu hak kebendaan ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Kekuasaan nama dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Menurut Van Apeldoorn, hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Kekuasaan langsung berarti ada terdapat sesuatu hubungan yang langsung antara orang-orang yang berhak dengan benda tersebut. Lalu saya akan menjelaskan mengenai macam-macam hak kebendaan. Di hak kebendaan ini terdapat 4 hak kebendaan yang memberikan kenikmatan. Itu pertama ada hak milik, yang kedua ada bezit 14, ketiga hak memungut hasil, keempat hak pakai dan mendiami. Lalu hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan adalah yang pertama ada gadai, 2 fidusta, ketiga hipotek, 4 hak tanggungan, yang kelima ada sistem resi gudang, yang dimana dalam buku 2 KUHP Perdata juga mengatur hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan tetapi mempunyai persamaan dengan hak kebendaan karena memberikan jaminan seperti privilege, yaitu hak istimewa, hak retensi, dan hak reklama. Sekian presentasi dari saya mengenai hukum benda. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.